Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta buku sekalian, saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir batin pada hari raya Idul Fitri, dan saya ingin melanjutkan ngaji kita tentang buku. Kali ini di tangan saya ada sebuah buku Ngaji Rumi, Kitab Cinta dan Ayat-Ayat Sufistik, yang dikarang oleh Hafifah Ahmad, seorang pelajar yang mendalami Rumi dari Indonesia yang belajar di Iran. Buku ini ditulis secara populer dan sangat sederhana sehingga kita mudah untuk menangkap maknanya. Sebagaimana kita ketahui, dalam Rumi sama dengan tasawuf pada umumnya, bahwa ajarannya ditegakkan berdasarkan cinta. Dalam buku ini dijelaskan tentang makna cinta dalam pandangan Rumi. Di dalam tasawuf paling tidak ada dua kata yang menunjukkan kata cinta. Yang pertama adalah mahabbah, dari kata hub yang artinya inti, mahabbah, dan yang kedua ishq yang sering diterjemahkan sebagai kerinduan, sebenarnya bermakna cinta. Katanya dibedakan antara mahabbah dan ishq. Kata mahabbah menunjukkan cinta karena persatuan. Cinta seperti ini direpresentasikan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah, cinta dalam mahabbah, karena persatuan dengan al-haq. Nah, ishq adalah cinta yang karena perpisahan. Rumi menggambarkannya seperti rumpun bambu. Kita adalah rumpun bambu yang terpisah, bambu yang terpisah dari rumpunnya. Nah, suara seruling itu adalah lambang cinta. Kita ingin kembali kepada rumpun bambu kita. Paling tidak itulah dua konsep dasar cinta di dalam tasawuf. Dalam buku ini Rumi menjelaskan tentang makna cinta dan beberapa karakteristik cinta sejati menurut Rumi dalam pandangan penulis buku ini. Saya ingin mengulasnya. Yang pertama, tentu cinta tidak bisa didefinisikan. Yang kedua, tadi cinta, konsep mahabbah dan ishq sebagai sebuah konsep cinta. Nah, kita akan melihat bagaimana karakteristik cinta sejati dalam pandangan Jalaluddin Rumi. Nah, cinta Rumi muncul karena sebuah perjumpaan dengan yang kita kenal sebagai guru Rumi dalam cinta, yakni Samsuddin Tabrizi. Bahkan Rumi menyebutnya ini sebagai kelahiran yang kedua. Ada dua kelahiran. Kelahiran yang pertama adalah kelahiran fisikal atau biologis ketika ia dilahirkan oleh orang tuanya. Nah, kelahiran yang kedua adalah kelahiran yang menganugerahkan cinta ilahi kepada Rumi. Dalam Masnawi bait 4400 sampai dengan 4404 dalam buku ini dikutip, Rumi mengatakan, kelahiran pertama telah memberikanku nafas kehidupan. Aku mengalami kelahiran kedua yang menganugerahkanku cinta. Jadi kalau kelahiran pertama itu memberikan nafas kehidupan, kata Rumi, pada kelahiran kedua menganugerahkanku cinta.
Nah, cinta, karakteristik cinta menurut Rumi yang pertama adalah cinta sebagai anugerah Tuhan. Cinta sebagai pusat eksistensi penciptaan. Jadi alam semesta dalam teori evolusi Rumi itu tercipta karena cinta. Dalam Mathnawi ya, bait ke-3194, Rumi mengatakan, Ilahi, engkaulah yang menyalakan api cinta di dunia hingga semestaku menjadi manis dan penuh sukacita, kata Rumi. Jadi api cinta di dunia ini ya, Tuhan menyalakannya, dan sehingga alam semesta yang menjadi manis dan penuh sukacita, dan itu karena cinta. Itu yang pertama, karakteristik cinta Rumi yang kita tangkap dari buku ini. Cinta sebagai anugerah Tuhan. Nah, yang kedua, bahwa cinta tidak harus terus dirawat. Cinta adalah proses. Seperti kita jatuh cinta, mungkin itu karena pandangan pertama, karena ketidaksengajaan, tiba-tiba kita menatap kekasih kita, dan di situ jatuh cinta. Orang Inggris menyebutnya fall in love, ya, jatuh cinta. Jadi seperti kita terpleset, ya, kulit pisang ketika berjalan, tiba-tiba kita terjatuh. Itulah fall in love, jatuh cinta karena pandangan pertama. Seperti juga yang dialami oleh Rumi kepada Samsudin Tabrizi. Nah, cinta yang kedua, dan cinta akan tumbuh terus dan harus dirawat. Kata Rumi di dalam Mathnawi pada bait 3194, pelajarilah cinta dan kebijaksanaan. Seperti lukisan dalam batu, ia akan membekas. Jadi kita tidak bisa memasuki atau mengarungi cinta ilahi tanpa belajar, tanpa mempelajari tentang cinta dan kebijaksanaan itu. Rumi menggambarkannya seperti lukisan di batu. Ketika kita belajar tentang kebijaksanaan, wisdom, dan love, ya, cinta, nah seperti lukisan di batu. Kalau itu, dia akan membekas di dalam jiwa kita. Jadi kata Rumi, pelajarilah cinta dan kebijaksanaan seperti lukisan dalam batu, ia akan membekas. Lalu karakteristik ketiga kata Rumi, cinta sejati tak mengharapkan pembalasan, unconditional love. Cinta sejati itu tak mengharapkan pembalasan. Dalam Mathnawi bait 2800, Rumi mengatakan, tak ada sesuatu di dunia ini yang bergerak tanpa motif. Hanya jasad dan roh pencipta yang berjalan tanpa pamrih. Jadi segala sesuatu bergerak itu karena ada dorongan, ada motif. Nah, hanya jasad dan roh para pecinta itu yang berjalan tanpa pamrih. Ya, inilah ideologi kaum Sufi yang melakukan sesuatu dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan balasan. Nah, itu ciri atau karakteristik ketiga cinta sejati, tak mengharapkan balasan. Selanjutnya, karakteristik yang keempat adalah cinta sejati itu menggerakkan. Di buku ini ditulis, Rumi mengutip bait Rumi 1529 sampai 1531. Karena cinta pahit menjadi manis, karena cinta tembaga menjadi emas, karena cinta keruh menjadi jernih, karena cinta
derita berganti bahagia. Karena cinta mampu hidupkan yang tiada. Karena cinta raja rela menjadi hamba sahaya. Jadi cinta itu memberikan transformasi, memberikan gerakan, al-harakah, ya, al-jauhariyah, ya, yang menggerakkan, ya, yang mengubah kita, ya, yang mengubah eksistensi manusia, ya, untuk mendekat kepada Tuhan. Karena cinta mampu, ya, menghidupkan yang tiada. Karena cinta bahkan raja rela menjadi hamba sahaya. Nah, itulah cinta sejati, cinta yang menggerakkan. Lalu karakteristik yang kelima, cinta sejati itu membahagiakan. Jadi cintalah yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan. Dalam Diwani Kawir, ini kitab Rumi yang lain selain Masnawi, pada baris yang ke-20, sebagaimana dikutip dalam buku ini, dunia bermula dari cinta dan akan berakhir dengan bencana. Tetapi para pecinta akan bersyukur saat kesulitan, berdamai saat guncangan. Jadi dunia, bahkan kita lahir semua itu dari cinta dan berakhir nanti dengan bencana. Digoncangkan dunia ini menjadi hancur lebur yang kita kenal sebagai kiamat. Tetapi para pecinta akan bersyukur saat kesulitan. Jadi ketika kesulitan, para pecinta itu dia bersyukur terhadap kesulitan itu. Tetapi pada saat damai, dan dia bisa berdamai dengan segala musibat dan guncangan, bahkan dalam kehidupan. Nah, itulah karakteristik cinta yang disampaikan Rumi di dalam buku ini. Oleh karena itu, marilah kita mencoba beragama dengan mengarungi samudra cinta ilahi. Seperti kata Ibn Arabi, agamaku adalah agama cinta. Dan cinta itu perlu disemai dan diproses sehingga terus tumbuh di dalam diri kita. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.